di seluruh daerah di Sumsel. Percepatan vaksinasi di Sumsel yang kini sudah capai 62%, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Forkompimda berkomitmen melakukan keroyok vaksin di seluruh daerah Sumsel. Dengan komitmen bersama dengan para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan, diharapkan apa yang diinginkan dalam mencapai target 70% herd immunity pada tahun 2022 untuk daerah Sumatera Selatan dapat terwujud. Pola-pola yang dilakukan oleh pihak Polda melibatkan semua pihak, TNI, Parpol, itu terlampaui. Di minggu pertama saja itu sudah 60 minggu pertama di sana. Sebagai tambahan informasi, penyelenggaraan vaksinasi di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan sudah berjalan baik. Untuk saat ini dosis pertama yang tertinggi Kota Prabu Mulih mencapai 81%, Kota Palembang mencapai 78%, dan Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 71%. Meski pengendalian penanganan COVID-19 cukup baik di Provinsi Sumatera Selatan, namun masyarakat diharapkan tetap untuk patuh terhadap protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas di luar rumah. Rumiko TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sementara itu, Forkopimda bersama Pemkab Musi Banyuasin menggelar vaksinasi berhadiah demi tercapainya herd immunity di Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin masih berada di zona hijau zero kasus COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Muba, Forkopimda bersama Pemkab Muba menggelar vaksinasi berhadiah. Inovasi ini dilakukan sebagai wujud apresiasi kepada warga yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan vaksinasi di Muba, agar bisa mencapai minimal 80% di tahun ini. Vaksin berhadiah ini dibuka mulai tanggal 8 hingga 30 Desember untuk warga yang melakukan vaksin dosis pertama atau kedua dari usia 12 tahun ke atas. Pengundian dilakukan secara acak dan transparan dari nomor NIK KTP atau KK pada tanggal 30 Desember nanti melalui live streaming. Kita terus melakukan upaya-upaya termasuk kegiatan inovasi-inovasi sehingga pencapaian target ini bisa terwujud. Sehingga saat ini kita membuat salah satu terobosan yaitu dengan melakukan vaksinasi berhadiah. Jadi vaksinasi berhadiah ini adalah kegiatan yang dilakukan sejak tanggal 8 Desember nanti dan akan ditutup pada tanggal 30 Desember. Hal ini diberikan kepada masyarakat yang melaksanakan vaksin baik dosis 1 maupun dosis 2. Hingga kini vaksinasi di Muba telah mencapai 73% dari total sasaran 540.381 orang dari usia 12 tahun ke atas. Iwan Arianto, TVRI Sumsel melaporkan. Sama halnya seperti Kabupaten Musi Banyuasin, di mana warga Lubuk Linggau antusias mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Karena Mapolsek Lubuk Linggau Barat menyiapkan bantuan beras 5 kg bagi peserta yang bersedia untuk divaksin dosis pertama. Seperti inilah suasana warga kota Lubuk Linggau yang datang ke Mapolsek Lubuk Linggau Barat untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Satu persatu warga yang akan divaksin diperiksa terlebih dahulu oleh tim Urdokes Polres Lubuk Linggau sebelum vaksinasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini, Polsek Lubuk Linggau Barat juga memberikan bantuan sembako berupa 1 karung beras 5 kg bagi warga yang mau divaksin dosis pertama. Iya, Pak. Jadi vaksin langsung dapat beras ini? Dapat beras ini, alhamdulillah. Jangan perasaannya, Pak? Ya, senang. Senang, Mas, ya? Iya. Masuk ke undian juga, Mas, ya? Udah masukin. Undian, ya? Kegiatan vaksinasi dengan bantuan beras diakui membuat antusias warga untuk ikut vaksinasi meningkat. Dalam sehari, Polsek Lubuk Linggau Timur menyiapkan 200 dosis vaksin, yakni dosis pertama dan kedua dengan stok bantuan sebanyak 200 karung beras. Jadi antusias warga ini sangat antusiasnya sangat tinggi. Jadi menambah jumlah untuk yang divaksin.
ada beras sekitar 200 karung, dalam karung itu ada 5 kilogram. Kalau vaksin untuk kemarin-kemarin ada disiapkan 100 sampai 200. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Di Hari Bakti ke-20 Akabri 2021, vaksinasi massal di Kabupaten Musi Banyuasin menyasar ke daerah yang tingkat capaian vaksinasinya masih rendah, di bawah 60%. Pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 yang digelar pada Hari Bakti ke-20 Akabri 2021 di Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin. Bekerjasama dengan Polres Muba, Bin Muba, dan Kodim 0401 Muba bersama Pemkab Muba. 4 pelayanan vaksinasi dibuka di Aula Kantor Camat dengan sasaran 1.300 dosis usia 12 tahun ke atas. Antusias warga cukup tinggi karena mendapatkan sembako berupa beras 5 kg atau 1 liter minyak sayur, serta undian door prize dengan berbagai hadiah yang menarik. Ini dilakukan demi menarik minat warga untuk divaksin karena persentase vaksinasi di Kecamatan Lawang Wetan masih di bawah 60%, yakni mencapai 54,65% dari total sasaran 24.600 orang usia 12 tahun ke atas. Kenapa kami melaksanakan Lawang Wetan ini? Karena berdasarkan hasil evaluasi bahwa di Lawang Wetan ini masih masuk kategori 3 kecamatan yang rendah. Oleh karena itu, kemudian kedua, di kecamatan ini pernah terjadi kasus yang miss di ada kipinya ini masyarakat. Oleh karena itu memang perlu ada treatment khusus. Alhamdulillah kami rekan-rekan semua dari Kodim, dari Polres juga, kami hari ini melaksanakan kegiatan 20 tahun pengabdian kami kepada negara. Kami melaksanakan kegiatan vaksinasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah hari ini target yang harus kami capai itu lebih dari 1.000. Sementara vaksinasi di Muba mencapai 76% dari total sasaran 450.381 orang usia 12 tahun ke atas. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto, TVRI Sumsel melaporkan. Ada kabar baik menjelang Natal dan Tahun Baru, di mana jumlah penambahan kasus aktif COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan, yakni hanya 5 kasus. Jumlah itu melandai jauh dibandingkan tahun lalu di periode yang sama, dengan penambahan kasus baru yakni sebanyak 824 kasus. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama dengan rekan kami Balkis Hijrah. Baik Balkis, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Tio dan Nada. Saudara, dapat kami laporkan bahwa menjelang Tahun Baru 2022, jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan melanda. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan per tanggal 14 Desember kemarin, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Sumsel sebanyak 59.966 orang. Dengan kasus aktif sebanyak 28 orang dan penambahan kasus hanya sebanyak 5 orang saja. Juga ini jauh menurun dibandingkan tahun lalu di periode sebelumnya. Sebanyak 824 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan saat ini sudah ada 9 daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang nihil kasus COVID-19. Di antaranya adalah Kabupaten Muba, Kabupaten Musirawas, dan Kota Lubuk Linggau. Landainya kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan ini sejalan dengan tingginya capaian vaksinasi COVID-19, yakni hampir 70% atau 62,9%. Kelompok atau herd immunity di akhir tahun ini. Dan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menerapkan protokol kesehatan serta animo masyarakat yang tinggi untuk melakukan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan juga berperan penting untuk menekan lajunya penyebaran kasus COVID-19 di Sumsel ini. Dan adapun penanganan kasus COVID-19 juga dapat dikatakan berhasil untuk menghentikan penyebaran kasus dengan terus dilakukannya PPKM di Provinsi Sumatera Selatan. Dan pemerintah pun tidak lengah dengan terus melakukan 3T, yakni tracing, testing, dan treatment, terutama tracing di tempat publik, seperti di pusat perbelanjaan dengan menerapkan aplikasi Peduli Lindungi.
Pemerintah terus menargetkan di akhir tahun ini Provinsi Sumatera Selatan akan mencapai herd immunity dengan 70% warganya telah divaksinasi. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Vio dan Nada. Baik, terima kasih Balkis dan selamat bertugas kembali. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tahapan vaksinasi di Kabupaten Pali sudah mencapai target nasional 70% pada dosis pertama yang mencapai 97.000 penerima. Berdasarkan penghitungan Komite Penanganan COVID-19, tahapan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pali telah mencapai 70% sesuai target nasional. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pali, Dr. Zamir Alfi menjelaskan, tahapan vaksinasi di Kabupaten Pali capai 70% pada dosis pertama atau 97.000 penerima. Vaksin COVID-19 tahap pertama dominan diikuti kalangan remaja dan lanjut usia, sementara capaian dosis kedua baru 40%, sehingga ditargetkan akhir tahun ini bisa mencapai 100%. Update per hari ini dari KPCPEN itu sekitar 70% pas itu, atau untuk dosis 1, dan artinya kita udah sampai target yang ditetapkan, target minimal 70% untuk herd immunity. Jadi itu sekitar 97.000 lebih dosis sudah tervaksin untuk dosis 1, dan untuk dosis 2-nya udah sekitar 41% lebih. Pemerintah menggalakkan vaksinasi bagi masyarakat demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Di samping itu, vaksinasi dipastikan aman dan halal. Muhammad Husni Awan, TVRI Sumsel melaporkan. Sedangkan capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Lahad berada di angka 54,9% dan akan dikebut hingga tembus di angka 70% maksud kami hingga akhir tahun 2021. Hingga pertengahan Desember 2021, capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Lahad berada di angka 54,9% atau 1.730.500 orang sudah divaksinasi dari 321.389 warga yang menjadi sasaran vaksinasi. Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Lahad, Ci Ujang, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi yang mana saja capaian vaksinasi tertinggi dan terendah pada setiap vaskes dan melakukan kroyok vaksin di wilayah dengan capaian rendah agar komitmen 70% capaian vaksin pada akhir tahun 2021 dapat tercapai. Capaian vaksin kita sudah 54,9 yang telah terdata sampai ke Dinkes Provinsi. Untuk pencapaian 70% lebih di akhir tahun ini, maka kita bersama-sama kepada seluruh Forkopimda untuk di setiap kecamatan, puskesmas, dan didatangi ke desa-desa untuk divaksinasi. Masing-masing vaskes dan pemerintah kecamatan harus mendatangkan setidaknya 30 orang per hari untuk divaksin, serta melakukan kiat memberikan bantuan sembako kepada warga karena mereka telah meluangkan waktu untuk datang ke lokasi vaksinasi. Rivaldo Putrawansyah, TVRI Sumsel melaporkan. Meski vaksinasi COVID-19 penting untuk dilakukan, namun efektivitas vaksin COVID-19 bagi setiap orang berbeda tergantung pada kondisi tubuh. Seluruh jenis vaksin COVID-19 diperkirakan akan menurun level proteksi atau perlindungan imunitasnya seiring dengan berjalannya waktu. Meski demikian, bukan berarti vaksinasi ini tidak ampuh untuk memberikan perlindungan terhadap penyebaran COVID-19. Sehingga vaksinasi COVID-19 tetap penting untuk dilakukan oleh masyarakat. Tim ahli Satgas COVID-19 Sumsel, Profesor Yuwono menilai, efektivitas vaksin akan merespon lebih baik jika kondisi tubuh seseorang sedang dalam keadaan yang sehat. Respon imunitas dengan vaksinasi ini juga tergantung, kan dari awal juga saya sampaikan, makin sehat seseorang itu makin bagus responnya. Itulah makanya saya bilang ketika punya komorbid harus berhati-hati. Bukan masalah vaksin bisa atau tidak bisa, tapi ini untuk efektivitasnya di masyarakat ketika disuntikkan. Misalnya saya sehat, maka begitu disuntik, saya maka anjurkan semua yang sehat ini. Sementara cakupan vaksinasi COVID-19 di Sumatera Selatan dosis pertama sudah mencapai 61,63%.
sedangkan dosis kedua tercatat baru mencapai 36,88%. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan.